Halo, assalamualaikum. Ini adalah jajanan saya di 66 kemarin. Ada yang dari Shopee dan dari Lazada ya. Yang Tokopedia udah dibuka di video router. Sama di video ada yang Gretong, gerobak toko online ya. Mungkin tayangnya bisa jadi setelah ini. Dan ini adalah produk-produk yang nggak terlalu mahal kecuali yang Vivo ini. Ini TWS Earphone Vivo yang harganya udah turun. Jadi tadinya sejutaan lebih kemarin di berbagai e-commerce sih, nggak cuma di Shopee dia jadi 629, di Shopee dapat cashback koin lagi 50.000. Kalau di Lazada bisa potongan diskon ya sampai 50.000 sekarang. Hari ini sih terakhir pas saya unbox ya 10 Juni. Jadi harusnya dapat di angka 579. Oke. Nah, kita buka dari yang mana dulu teman-teman? Ya udahlah ya, TWS dulu karena udah kadung dibocorin ini isinya apa. Ya ini dia Vivo TWS 2 ANC garansi resmi 1 tahun, 15 hari ganti baru. Jadi kalau dalam 15 hari bermasalah langsung ganti baru ya. Tipenya XEW23, warnanya Moonlight White. Jadi yang warna hitam kebiruan ini saya nggak tahu namanya apa, tapi udah habis di mana-mana yang warna hitam ini. Jadi tinggal yang warna putih dan highlight fiturnya nggak ada ya di kemasannya. Jadi kita nggak tahu sebetulnya fitur unggulannya apa kalau cuma lihat kemasannya. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat aja isi di dalam paket penjualannya. Buat buku manual dan kartu garansi ditempelin di sisi atas boxnya dan dikasih tanda panah itu buat nariknya ya. Ini kayak produk Apple jadinya dikasih tanda-tanda panah kayak gini. Jadi kita tahu apa yang harus ditarik, apa yang harus dicopot. Bagus untuk packagingnya. Harganya kalau sejutaan sih rada berat karena yang TWS ANC sekarang banyak banget mulai berjamuran di angka 500.000 ke bawah juga ya. Nah ini user manual dan ini kartu garansinya. Kita skip kartu garansi, saya cuma mau lihat di user manual ada apa saja. Mikrofon, oke. Di tiap earphone ada 2 mikrofon buat ANC sama buat ini ya, buat peredam noise pas ngerekam suara juga. Oh, dia sudah mendukung Google Fastpair ya. Kalau pakai Android, dia bisa muncul pop-up dan kalau sudah dibind ke satu akun Google, nanti bisa connect di Android lain dengan cepat dengan akun Google yang sama tentunya. Nah, buat touch controlnya ini yang dicubit ya, dipinch gitu, bukan disentuh doang. Kalau slide up, slide down bisa buat adjust volume. Oke, mantap. Single press, single cubit, single pinch itu play atau pause. Double press, optional function including preview song, next song, sama waking up Google Assistant. Di smartphone Vivo bisa di custom ya, touch and press settingnya di settingan Bluetooth saja. Atau di smartphone lain kamu bisa install aplikasi Vivo Earphone App. Sama noise controlnya itu caranya press and hold the press control area for 1 detik. Oke, kalau 2 kali itu buat next song, preview song atau Google Assistant. Kalau tekan dan tahan lebih lama itu buat nyalain atau matiin noise cancellation-nya ya, ANC sama transparency mode-nya. Oke, ada ear detection juga dan ada sound effect option, super bass, high pitch sama clear human voice. Ini bukan review ya, ini unboxing saja. Nanti video reviewnya kalau sempat dan ada umur, ada rezeki dan kemauan juga saya akan buatkan terpisah lebih dalam, lebih mendetail. Oke, seperti ini penampakan dari earphone-nya. Ear tipsnya lembut, enak. Sementara finishing dari earbuds-nya all glossy, termasuk casing-nya juga all glossy. Rada kurang premium sih berasa karena all glossy-nya polos-polos aja. Tapi aksen hitam di sini lumayan memberi kesan mewah sedikit. Dan ear tipsnya ini ya, premium kerasa. Di sini ada penanda sisi kanan, di bawah ada 2 pin magnetik buat chargingnya dan mikrofon juga. Mikrofon kedua ada di atas sini. Kalau ini buat in-ear detection salah satunya ya. Oke, kita kembalikan ke charging case-nya. Dan kita lihat di bawah sini ada apa. Ada kabel sepertinya sama ear tips beda ukuran ya. Ya ada 2 pasang ear tips tambahan, jadi total ada 3 SML. Yang M sudah dipasang di earbuds-nya atau di earphone-nya, dan ini ada kabel charging Type A to Type C. Oke, itu aja untuk Vivo TWS 2 ANC. Saya cuma bisa berharap kalau suaranya bagus karena Vivo dulu.
sebelum terkenal sebagai jagonya selfie itu ngandelin masalah hi-fi audio ya. Jadi jargon atau slogan atau tagline di smartphone-nya. Semoga ini tetap dipertahanin, punya audio yang bagus. Nah, ini pembelian di Lazada ini adalah power bank. Kenapa beli power bank lagi? Karena saya butuh power bank buat ditaruh di tas yang nggak butuh kabel. Tapi ini nggak wireless ya. Ini lebih ke power banknya sudah ada portnya atau colokannya langsung. Ini yang Type-C. Dan saya pilih yang merek ini kenapa? Karena dia sudah support fast charging 20 watt. Ini 100 ribuan harganya. Ada merek lain juga kayak Lenyas dan beberapa merek lain, tapi kebanyakan masih di 5 volt 2 ampere 10 watt. Bahkan ada yang 5 volt 1 ampere 5 watt saja. Kalau ini sudah 20 watt power delivery ya, 20 watt Type-C, 5000 mAh kapasitas baterainya. Mungkin nggak bisa ngecas sampai penuh smartphone kamu, tapi buat darurat lumayan. Nih, di spesifikasinya dia 5000 mAh, baterai powernya 18,5 watt hour, outputnya di 5 volt 3 ampere 15 watt, 9 volt 2,2 ampere itu 20 watt, atau 12 volt 1,6 ampere. Ya 20 watt juga ya. Kalau inputnya dia bisa terima di 18 watt buat ngecas si power banknya. Di dalamnya kita akan dapat ini sedikit cara penjelasan untuk pakainya. Ya power bank mah gitu-gitu aja ya. Tidak ada yang spesial, petunjuk pengguna dan kartu garansinya jatuh. Movit, 18 bulan garansinya. Mungkin nanti hubungi seller ya kalau ada apa-apa. Dan dapat kabel charging Type A to Type C. Oke. Ini dia power banknya. 100 berapa gitu, 100.000 lebih, 110 apa 108.000 saya lupa. Wow, kecil banget. Cuma sayang saya nggak bawa smartphone Type-C ya ke meja unboxing ini. Tapi ini ada iPad udah Type-C, nanti kita coba. Yes, udah ada port Type-C buat ngecasnya. Beberapa ada yang bisa pilih ujungnya ya, Type-C, Lightning, Micro USB. Ada juga yang defaultnya itu Type-C, tapi masih ada kabel yang sudah terintegrasi ujungnya Lightning. Tapi kan kalau masih pakai kabel menjuntai ya, saya nggak mau yang menjuntai menggantung gitu. Kalau ini kan tinggal colok, nempel di smartphone-nya, dipegang bareng. Bahkan ini bisa jadi holder yang enak nih kalau buat foto kali ya. Oke, ini dia port input buat ngecasnya 18 watt, Type-C juga. Ini ada sebuah tombol untuk melihat indikator baterainya. Ya, di sini ada indikator baterai berupa 4 buah titik yang menunjukkan sisa baterainya. Sementara satu lampu indikator sepertinya buat nunjukin fast charging berjalan atau tidak ya. Yuk kita coba dulu. Oke. Sudah. Nah, kalau power delivery-nya berjalan, si indikator yang paling kiri yang lebih panjang bentuknya itu menyala biru ya. Mungkin di sini terlalu terang jadi nggak kelihatan warna birunya. Tuh, kelihatan? Oke, mantap lah kalau bisa sampai 20 watt ya. Cocok buat iPhone sebetulnya kalau 20 watt. Kalau buat Android 20 watt bisa sih, tapi beberapa Android malah lebih tinggi dari itu ya. Tapi karena ini Type-C, jadi saya pikir cocoknya buat Android. Tapi buat iPad bisa ya 20 watt. Dan ini kecil banget, tuh bisa digenggam seperti ini. Cocok buat yang nggak mau bawa powerbank besar, nggak mau bawa kabel, dan nggak mau ribet pas ngecasnya. Bisa sambil dicolokin ke smartphone-nya, nggak usah ada kabel, nggak menggantung, nggak menjuntai, nempel ya. Oke, harganya 100 ribuan, ini dari Movit. Lanjut, ini kayaknya saya beli kabel deh. Buat iPhone saya, gara-garanya adalah kemarin saya beli casing Skin Arma. Mahal loh, itu barunya 600 ribuan. Sekarang sudah nongkrong di lapak sekenan saya ya. Cek aja di sana. Itu ternyata ada gripnya di belakang casingnya bagus biar bisa berdiri di meja, biar kalau dipegang juga gampang jatuh, tapi ternyata menghalangi wireless chargingnya. Jadi saya putuskan buat beli kabel buat ngecas iPhone saya ini. Tapi sekarang udah dapat casing baru yang nggak kalah keren juga. Nanti saya taruh deh di link di deskripsi ya. Casing bekas yang saya jual, yang Skin Arma, dan juga link ke tempat pembelian casing ini. Ini namanya ImoOff. Ada beberapa seller yang jual dari Cina kalau di Shopee. Nah, kebetulan ada seller yang jual dari Depok juga di harga yang lebih murah dari Cina ya. Cuma memang stoknya terbatas atau mungkin
Dan mungkin juga nggak ada yang warnanya atau patternnya atau desainnya sama persis kayak yang saya punya ini. Udah habis kali ya. Oke, kita kembali ke kabelnya. Ini saya beli sekitar 48.000 kayaknya di Lazada. Sebelumnya saya beli yang Micdodo, di cancel. Tapi ya udah akhirnya belinya yang ini. Yang Micdodo Type C to Lightning, kalau ini Type A to Lightning ya. Lumayan lah kalau buat yang pakai chargernya Type A masih, atau buat nyolokin ke laptop atau ke MacBook nggak bisa. Ke hub paling ya kalau di MacBook ya. Kan MacBook udah Type C semua sekarang. Kalau saya masih pakai hub, jadi bisa pakai iPhone-nya ke Type A. Kenapa saya perlu konekin ke MacBook? Karena buat kamera continuity. Kamera continuity di MacBook lebih lancar, nggak patah-patah hasil perekaman kamera dari iPhone-nya. Itu kalau pakai kabel dibandingkan wireless ya. Wireless suka ada glitch sedikit. Oke, warnanya seperti ini, warna ungu, ini braided, agak kaku. Saat ini saya punya yang Type C to Lightning, yang soft banget itu merek Ugreen. Itu enak banget dipakai asli. Sama-sama sudah ada ininya ya, velcro-nya. Jadi nggak berantakan, kalau lagi digulung rapi lah gitu. Ikat digulung pakai velcro kayak gini, dan ini panjangnya sekitar 1 meter ya. Type A, kalau yang ini Baseus, dan output arusnya maksimal 2,4 ampere. Ya, Lightning. Tapi nggak bisa dipakai di powerbank ini ya. Powerbank ini kelemahannya ya nggak punya port buat pakai kabel. Benar-benar harus dicolokin langsung ke smartphone-nya dan hanya Type C. Jadi nggak bisa pakai kabel ini. Oke. Lanjut, terakhir ada sebuah casan atau steker sih sebetulnya. Yes, Kiwi mereknya. Ini pertama kalinya saya beli produk dari Kiwi. Semoga bagus ya. Saya tuh penasaran sebetulnya sama merek-merek kayak Kiwi, Basike, tapi belum berani beli buat pemakaian sehari-hari. Nggak tahu aja kualitasnya kayak gimana. Mudah-mudahan bagus. Semoga bukan cuma produk OEM yang di rebrand. Yes, kayak gini barangnya. Lumayan besar ternyata ya. Karena kan ini steker sebetulnya, jadi bakal cocok banget buat dipakai bepergian atau pergi ke hotel di mana misalkan colokannya nggak banyak. Mudik, apalagi tuh mudik colokan di satu kamar, biasanya kan cuma satu, dipakai ngecas smartphone, pakai yang lain-lain juga. Ini stekernya ada 3 yang EU plug ya. Oke, dan ini cukup besar buat masukin kepala-kepala colokan yang lumayan besar, yang misalkan ditekuk kayak huruf L, atau yang lurus pun masih bisa. Yang ujungnya kayak gini yang besar masih bisa. Dan selain itu dia punya 4 port, 3 port Type A dan 1 port Type C. Nah, ini bisa nih dicolokin yang kabel Baseus tadi jadinya. Ini jadi kayak steker iya, sama charger juga iya ya, karena sebetulnya ya berfungsi sebagai charger juga. Tinggal dicolokin, kamu dapat output yang bisa dipakai buat ngecas smartphone. Colokin aja kabel casannya. Oke, single USB itu 5 volt 2,4 ampere maksimal. Dan power ratingnya 4000 watt 16 ampere maksimal. Type C port 5 volt 3 ampere maksimal. Total output 5 volt 3,4 ampere maksimal. Oke, jadi kalau barengan semua kayaknya kecil ya outputnya. Tapi yang ini kalau single dia bisa di 5 volt 2,4 ampere 12 watt ya. Cocok buat ngecas kayak earphone atau raket nyamuk, atau ini wireless controller, stick buat switch yang Bluetooth. Itu jangan diisi pakai power bank atau charger yang gede-gede. Punya saya mati gara-gara diisinya pakai power bank yang 65 watt dari Ecmic waktu itu. Earphone juga ya, TWS earphone amannya ngecas pakai port yang 2 ampere lah maksimal, 5 volt 2 ampere. Kalau Type C-nya ini 5 volt 3,4 ampere, artinya 17 watt ya. Semoga bisa ngangkat buat smartphone dengan cukup besar, cukup cepat. 129.000 gimana menurut kamu? Good to go? Buat dibawa bepergian besar loh. Ternyata besar ya. Saya kemungkinan pakai buat di rumah aja. Ini dapat buku manualnya juga, nggak akan saya baca. Dan ini masalah garansi bukan? Oh, ini kayaknya QNC-nya ya. Quality Control sertifikatnya. Dan iya, ini dapat USB data cable Lightning 1 meter. Jadi harusnya saya nggak usah beli ini dong, Baseus ya. Ternyata dapat bonus dari Kiwi, walaupun belum tahu kualitasnya sebagus apa.
kabel USB Type A to Lightning. Type A-nya lucu nih, nggak ada tutupnya, jadi gini doang, bawah doang ya dicoloknya ya. Bolak-balik lagi bisa ke Lightning. Kalau fuse-nya ya jauh lah sama Baseus yang 48.000 aja. Ini braided-nya kerasa solid, kalau ini braided-nya lebih kerasa murahan, nggak kaku-kaku banget, tapi juga kurang solid, dan fuse karetnya di sini juga beda. Saya nggak tahu ini harganya berapa, tapi karena ini bonus ya alhamdulillah banget ya dapat bonus. Ini pembelian di 66 saya. 1, 2, 3, satu lagi apa ya? Sampai lupa. Powerbank Movit ini. Jajan receh ya buat ukuran gadget karena nggak semahal smartphone, tapi lumayan. Kalau buat ide pembelian pas lagi promo sih mantap ya di harganya. Ini 48.000 doang, ini 108.000 atau 109.000, tapi saya ingat bayarnya kurang dari 100.000, 80 atau 90.000 dengan diskon di 66. Ini juga sama, cashback-nya nanti ada. Yang ini 629.000, lagi turun harganya dari 1.099.000 kalau nggak salah, Vivo TWS 2 ANC itu, plus masih dapat cashback 50.000 lagi. Oke, kalau teman-teman suka dengan video-video unboxing hasil jajan kayak gini, boleh di like video ini biar makin banyak. Saya tahu bahwa video-video ya bahas barang yang tergolong tidak terlalu mahal kayak gini banyak disukai. Komen juga ya dari semua barang yang saya unbox hari ini, mana yang paling teman-teman rasa bakal dibutuhkan di pemakaian sehari-hari. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.